Di tengah dinamika geopolitik Indo-Pasifik yang terus memanas, kekuatan militer menjadi alat penting bagi negara-negara untuk menjaga kedaulatan dan pengaruhnya. Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia dengan posisi strategis di jalur perdagangan internasional menjadi perhatian utama banyak negara besar, termasuk Rusia. Baru-baru ini, perhatian dunia pertahanan tertuju pada pernyataan sejumlah pejabat dan analis militer Rusia yang menyarankan agar Indonesia tidak hanya mempertimbangkan pengadaan kapal induk, tetapi juga segera melangkah lebih jauh dengan mengakuisisi jet tempur siluman generasi kelima Sukhoi Su-57 Velon. Sukhoi Su-57 adalah jet tempur multiperan generasi kelima buatan Rusia yang dirancang untuk menyaingi pesawat-pesawat siluman barat seperti F-20, 2 Raptor, dan F-35. Pesawat ini memiliki kemampuan siluman, super cruise, manuver ekstrim berkat teknologi thrust vectoring, serta dilengkapi dengan radar AESA dan sistem peperangan elektronik canggih. Su-57 tidak hanya dirancang untuk dominasi udara, tetapi juga memiliki kemampuan menyerang target darat dengan presisi tinggi, menjadikannya sebagai pesawat multi-role sejati. Dengan radius tempur yang luas dan persenjataan canggih, termasuk rudal hipersonik Kinzhal dan rudal udara ke udara R-77, Su-57 menawarkan potensi luar biasa untuk memperkuat pertahanan udara negara manapun yang mengoperasikannya. Rusia menyadari bahwa posisi Indonesia sangat strategis, terutama dalam konteks jalur laut Cina Selatan, Selat Malaka, dan kawasan Indo-Pasifik yang sedang mengalami persaingan kekuatan besar antara Amerika Serikat dan Tiongkok. Dalam berbagai forum bilateral, Rusia secara aktif menawarkan kerjasama pertahanan yang lebih mendalam kepada Indonesia, termasuk transfer teknologi, perakitan lokal, hingga pelatihan pilot dan teknisi. Menurut sumber dari Kementerian Pertahanan Rusia, Moskow sangat terbuka jika Indonesia berminat mengakuisisi Su-57, bahkan siap menjadikan Indonesia sebagai mitra industri pertahanan di Asia Tenggara. Rusia melihat potensi Indonesia untuk menjadi pengguna pertama Su-57 di ASEAN yang akan memberikan efek deteren signifikan di kawasan. Tak hanya itu, Moskow juga dilaporkan bersedia memberikan skema kerja sama yang fleksibel, termasuk opsi imbal dagang dan pembiayaan jangka panjang. Langkah ini mirip dengan tawaran Rusia terhadap India dan Turki dalam proyek kerjasama pertahanan strategis lainnya. Meski belum diumumkan secara resmi, beberapa indikasi menunjukkan bahwa Indonesia tengah mengamati dengan seksama perkembangan jet tempur generasi kelima, baik dari Rusia maupun negara lain. Saat ini, Indonesia telah menandatangani kerja sama pengembangan jet tempur generasi 4,5 KF-21 Boramae bersama Korea Selatan. Namun para analis menyebut bahwa dalam jangka menengah hingga panjang, Indonesia harus berani melangkah lebih jauh ke teknologi generasi kelima. Su-57 menjadi pilihan menarik karena tidak terlalu dibatasi oleh embargo barat, berbeda dengan F-35 yang secara politis sulit diakses oleh negara non-aliansi NATO. Selain itu, Su-57 menjanjikan fleksibilitas operasional dan bisa disesuaikan dengan kebutuhan negara pengguna, termasuk modifikasi sistem avionik dan persenjataan lokal. Namun, mengakuisisi Su-57 bukan tanpa tantangan. Pertama, Indonesia masih menghadapi keterbatasan anggaran pertahanan yang cukup besar, dan pembelian jet generasi kelima tentu memerlukan dana jumbo, baik untuk pesawat, pelatihan di infrastruktur, maupun logistik pendukung. Kedua, tekanan geopolitik dari negara-negara barat menjadi hambatan tersendiri, seperti pengalaman pembatalan pengadaan Su-35 di masa lalu.
Indonesia harus mampu menyeimbangkan hubungan dengan semua pihak agar tidak terseret dalam pertarungan hegemoni antara blok barat dan timur. Ketiga, kesiapan teknis juga perlu diperhatikan. Mengoperasikan pesawat generasi kelima memerlukan ekosistem pendukung yang modern, mulai dari hanggar siluman, pusat komando digital, hingga integrasi dengan sistem radar nasional. Jika Indonesia berhasil mengakuisisi Su-57, maka akan tercipta perubahan besar dalam postur kekuatan udara TNI AU. Indonesia akan menjadi satu-satunya negara di ASEAN yang memiliki pesawat siluman generasi kelima, memberikan efek gentar dan kredibilitas militer yang sangat besar di kawasan. Selain itu, kerjasama strategis dengan Rusia dalam hal ini akan membuka pintu bagi alih teknologi, peningkatan kemampuan industri pertahanan dalam negeri, serta diversifikasi sumber alutsista yang menjauhkan Indonesia dari ketergantungan tunggal pada barat atau timur. Lebih jauh lagi, Su-57 bisa menjadi simbol kemajuan dan kemandirian Indonesia dalam menentukan arah pertahanannya sendiri, serta menegaskan bahwa Indonesia bukan negara pengikut, melainkan negara yang siap menjadi kekuatan regional yang mandiri dan disegani. Melihat dinamika global dan posisi strategis Indonesia, dorongan Rusia agar Indonesia segera memiliki jet tempur generasi kelima Su-57 bukan sekadar tawaran dagang, melainkan bagian dari strategi geopolitik jangka panjang. Meski diwarnai tantangan, peluang ini patut dipertimbangkan serius oleh pemerintah Indonesia jika ingin meningkatkan kualitas pertahanan nasional secara drastis. Langkah ini juga sejalan dengan visi Presiden Prabowo Subianto yang menekankan pentingnya modernisasi alutsista dan kemandirian pertahanan nasional. Kini, semua tergantung pada keputusan strategis Indonesia, berani melangkah maju dengan Su-57 atau tetap bertahan dengan paradigma lama yang defensif.